Siapa yang tak suka dengan makanan beku atau frozen? Apalagi anak-anak tidak akan pernah menolak untuk makan dengan berbagai jenis makanan beku seperti nugget atau bakso. Frozen food menjadi pilihan dikarenakan mudah dan praktis untuk diolah. Apa itu frozen food? Amankah mengonsumsi frozen food saat sahur dan berbuka puasa? Dokter spesialis gizi Feni Nugraha akan mengupasnya untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus di segmen kali ini. Selamat menyaksikan. Siapa yang tidak suka dengan frozen food? Frozen food saat ini banyak dikonsumsi karena penyajiannya yang praktis dan juga rasanya yang nikmat. Terutama pada saat puasa, banyak orang lebih memilih frozen food karena siap santap dan juga pengolahannya tidak merepotkan. Terlebih bagi Anda yang sibuk, tidak punya cukup banyak waktu untuk mengolah makanan segar menjadi masakan, frozen food ini merupakan salah satu pilihan yang praktis untuk dikonsumsi. Frozen food adalah makanan yang dibekukan, mulai dari makanan segar yang dibekukan, contohnya seperti ayam, ikan, daging, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran, hingga makanan olahan yang dibekukan seperti ini, contohnya seperti bakso, sosis, nugget, dan juga kentang. Frozen food yang saat ini lebih banyak dikonsumsi oleh orang adalah makanan olahan yang dibekukan karena penyajiannya dan juga pengolahannya lebih praktis, terutama di saat puasa seperti saat ini, memudahkan untuk menyiapkan hidangan baik pada saat sahur maupun berbuka puasa. Frozen food memang praktis, dijadikan tambahan masakan atau dikonsumsi secara langsung. Siapa yang tidak suka? Namun bagaimana ya kandungan gizi dalam frozen food? Makanan yang dikemas dalam bentuk frozen food merupakan salah satu cara agar makanan tersebut tidak mudah rusak. Dengan membekukan makanan akan menghindari makanan tersebut dari kontaminasi bakteri. Kandungan zat gizi pada frozen food baik kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin maupun mineral tidak akan berkurang ketika makanan tersebut dibekukan. Walaupun ada pengurangan kadar, biasanya hanya sedikit dan tidak mengurangi nilai zat gizi secara keseluruhan. Tapi yang perlu diingat adalah frozen food ini mengandung tinggi akan garam, gula, dan juga tinggi akan lemak jenuh. Kandungan garam yang tinggi pada frozen food ini berbahaya pada penderita hipertensi, terutama jika dikonsumsi terlalu sering dan juga berlebihan. Dan juga karena kandungan gula, kemudian lemak jenuhnya cukup tinggi, tidak baik untuk kesehatan tubuh, terutama jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Selain itu, ternyata kandungan zat gizi pada frozen food juga akan rusak atau berkurang ketika cara memasak dan memanaskannya salah dan tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Contohnya adalah frozen food seperti sayuran, ketika dipanaskan dengan suhu tinggi, maka dapat mengurangi kandungan vitamin dan mineral yang terdapat pada makanan frozen food tersebut. Alasan kepraktisan membuat frozen food menjadi pilihan utama, terlebih bagi Anda yang tidak memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk sahur dan berbuka puasa. Lantas, amankah mengonsumsi frozen food saat sahur dan berbuka? Nah, konsumsi frozen food seperti ini, baik pada saat sahur maupun berbuka puasa tentu saja aman. Tetapi, Anda harus pastikan baca tabel kandungan nutrisi yang tertera di belakang kemasan frozen food. Pilih frozen food dengan kandungan nutrisi yang baik. Pilih frozen food dengan kandungan garam, gula, dan juga lemak jenuh yang rendah. Dan juga Anda harus mengetahui berapa jumlah takaran persajiannya. Dengan begitu Anda dapat mengetahui berapa jumlah kalori, jumlah garam, jumlah gula, jumlah lemak per takaran saji yang Anda konsumsi. Dan juga Anda harus ingat tidak boleh mengkonsumsinya terlalu berlebihan. Dan Anda tetap pada saat sahur maupun berbuka puasa kombinasi dengan makanan sehat lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh Anda agar daya tahan tubuh Anda selama puasa tetap terjaga dengan baik. Frozen food merupakan makanan olahan yang dibekukan. Jenisnya pun beragam, mulai dari sosis, bakso, hingga nugget. Di bulan Ramadan, frozen food sendiri banyak dicari orang lantaran pengolahan yang mudah dan cepat. Namun adakah efek sampingnya jika mengonsumsi frozen food saat sahur dan berbuka?
Nah, jadi si frozen food ini kan mengandung tinggi akan kalori, kemudian tinggi akan garam, tinggi gula, dan juga tinggi akan lemak. Ketika dikonsumsi terlalu berlebihan, tentu saja meningkatkan resiko obesitas, kemudian meningkatkan resiko penyakit darah tinggi, diabetes, dan juga penyakit jantung. Dan juga, karena frozen food ini tinggi akan kandungan garam, ketika Anda konsumsi terlalu berlebihan pada saat sahur, maka dapat menyebabkan rasa haus yang berlebihan selama Anda menjalankan puasa. Agar saat menjalankan ibadah puasa Anda tetap aman dalam mengonsumsi frozen food, yuk simak dulu tips dari Dr. Feni berikut ini. Dalam memilih frozen food, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah lihat dan juga baca tabel kandungan nutrisi yang tertera di belakang kemasan. Ingat ya, pilih frozen food dengan kandungan nutrisi yang baik. Pilih frozen food dengan kandungan garam yang rendah, gula yang rendah, dan juga lemak yang rendah. Batasan konsumsi garam sendiri yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan adalah sebanyak 1 sendok teh garam per hari atau setara dengan 2.300 mg natrium per harinya. Kemudian batasan konsumsi gula adalah sebesar 50 gram per harinya dan batasan konsumsi lemak adalah sebesar 67 gram per hari. Perhatikan cara memasak dan juga memanaskan yang tertera di kemasan agar kandungan zat gizi pada frozen food tetap terjaga dengan baik. Kemudian, simpan frozen food yang tidak dikonsumsi di lemari pendingin atau kulkas. Idealnya adalah dengan suhu kurang dari 5 derajat atau Anda bisa membaca di kemasan yang tertera pada frozen food. Penyimpanan dengan suhu yang tepat akan membuat frozen food tersebut tidak mudah rusak, terhindar dari kontaminasi bakteri, dan juga terjaga kualitasnya tetap baik. Lalu jangan lupa lihat tanggal kadaluarsa dari frozen food yang tertera di kemasan. Jika frozen food sudah berubah warna, berubah tekstur, dan juga berubah rasa, lebih baik frozen food tersebut tidak dikonsumsi kembali. Kemudian lama penyimpanannya pun tidak boleh terlalu lama, disarankan hanya sekitar 2 hingga 3 bulan. Frozen food dengan kandungan nutrisi yang baik, kemudian cara penyimpanannya baik dengan suhu yang sesuai, dan juga lama penyimpanannya sesuai, dan juga tidak mengandung pengawet yang berbahaya untuk tubuh. Tentu saja, frozen food ini sangat aman dikonsumsi baik pada saat sahur maupun berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya dengan Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.